Saya kadang suka ketawa lihat mereka yang sibuk menyerang Jokowi sekarang ini. Bukannya apa-apa, serangan mereka suka nggak ada mutunya. Dulu nyerangnya masalah kancing jas Jokowi. Kancing jas, please deh. Terus masalah bahasa Inggris Jokowi yang katanya medok. Nggak lama istilah mudik dan pulang kampung juga jadi masalah. Dan sekarang beredar di Twitter ada keraguan bahwa Jokowi adalah lulusan Universitas Gadjah Mada. Malah pakai sayembara pula, dapat motor besar merek Ducati yang kalau diteliti gambar Ducatinya aja nyolong dari Google. Ya saya harus maklum sih, makan aja susah pakai sayembara motor Ducati segala. Dan menariknya, keraguan bahwa Jokowi adalah lulusan UGM diamini juga oleh Muhammad Said Didu, mantan sekretaris kementerian dan komisaris di BUMN. Said Didu sejak lama memang tidak suka sama Jokowi dan pemerintahannya. Entah apa yang membuat dia seperti itu. Mungkin karena dia mendadak dicopot dari jabatan komisaris oleh Menteri BUMN lama Rini Sumarno. Jadi dia sakit hati gak sembuh-sembuh. Bayangkan, seorang Said Didu yang mantan sekretaris Kementerian BUMN, mantan komisaris di perusahaan BUMN, lulusan IPB, mempermasalahkan Jokowi lulusan mana? Receh banget kan? Dan itu dia lakukan dengan sadar, menunjukkan bahwa dia tidak punya kepentingan lain selain ingin menghina presiden saja. Dengan gelar berderet-deret dan jabatan yang dulu mentereng, Said Didu bahkan tidak pernah mengkritik dengan cerdas kebijakan Jokowi. Sibuk menyerang personal tanpa pernah berbicara dengan keilmuan. Bangga lagi. Dan ini jelas membuat jijik sebagian orang, terutama para tokoh yang merasa pernah kenal dengan Said Didu. Seperti Henry Subiakto, guru besar Universitas Airlangga yang merasa terpanggil untuk komentar di Twitter. Dia bilang, saya walau kenal baik dia, tapi sudah lama tidak percaya model mantan pejabat yang berjiwa khianat. Sebagai seorang guru besar, Henry Subiakto jelas tidak terima ketika orang yang dulu dianggapnya sebagai pejabat dengan kasar dan kekanak-kanakan mencoba menghina dengan bertanya, benarkah Jokowi dulu lulusan UGM? Ya iyalah, saya kebayang malunya sang guru besar yang mungkin dulu pernah membanggakan Said Didu waktu masih menjabat di kementerian dan komisaris. Ternyata tidak lebih dari seorang yang remeh-temeh. Saya juga pasti malulah kalau dalam posisi Henry Subiakto. Apalagi kalau ada teman seorang tokoh besar juga yang menyindir saya. Teman lo tuh masa cemen begitu? Pertanyaannya, kenapa orang yang tidak suka Jokowi seperti Said Didu misalnya lebih condong menggunakan narasi menghina daripada kritikan dengan cerdas sesuai kapasitas dirinya? Jawabannya sudah pasti bahwa mereka juga si Said Didu tidak mampu mengkritik Jokowi dengan keilmuannya. Mereka sulit mendapatkan kelemahan dalam menyerang kebijakan Jokowi. Akhirnya menyerang personal karena buat mereka itu sebuah kebanggaan. Yang mampunya cuma segitu, gimana lagi? Saya jadi penasaran, kenapa sih Said Didu dulu dipecat Rini Sumarno dari jabatan komisaris di perusahaan BUMN? Karena Said Didu suka koar-koar kalau dia keluar sendiri dari jabatannya sebab ingin menjadi manusia merdeka, bebas mengkritik pemerintah. Sedangkan ketika menjabat ia seperti dikekang dan tidak bebas bicara. Bahkan dia bilang kalau kerja di BUMN harus siap jadi penjilat. Selidik punya selidik, anak kucing kupingnya ditindik. Ternyata jawabannya adalah karena Said Didu tidak mampu berkoordinasi dengan Kementerian BUMN. Dan komentar Said Didu langsung dibalas sama Rini Sumarno waktu masih menjabat sebagai Menteri BUMN. Kalau Said Didu sebagai komisaris bukannya membela pemegang saham atau pemerintah yang mempekerjakan dia, malah sibuk menyerang. Lah gimana gak dipecat? Gua aja misalnya punya saham besar di sebuah perusahaan dan menunjuk seseorang sebagai komisaris di sana, tentu dong pengen si komisaris itu mewakili gua, bukan malah nyerang gua. Ya pasti gua pecat lah. Aneh memang si kanebo kering ini. Pakai acara bilang gak mau menjilat lagi. Yang suruh menjilat itu siapa? Lu kan gua bayar, ya ikut apa kata gua. Masa pas gua perintah lu bilang, maaf saya gak mau menjilat Anda.
Siapapun pasti pengen lempar bunga ke dia, tapi sekalian dengan pot-potnya. Tapi Didu gak paham hal ginian, yang gua sebagai orang awam aja paham banget. Buat dia membantah atasan yang membayar dia adalah perbuatan seorang pahlawan. Dan dengan bangga pula dia mengklaim dirinya sebagai orang merdeka sesudah puas cari makan di tempat dulu dia berada. Kalau orang merdeka nih Du, seharusnya sejak lama tidak terikat apapun. Bukannya udah kaya terus gak dipakai lagi baru bilang gua orang merdeka. Dan baru-baru ini saya dengar Said Didu juga dikirimi surat cinta dari Bareskrim Polri. Surat cinta ini kabarnya lanjutan dari laporan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi yang merasa dihina Said Didu. Said Didu juga menyerang Luhut di YouTube dengan menuduh LBP hanya mikirin uang, dan uang. Saya paham sih, LBP hanya pengen Said Didu minta maaf karena untuk apa juga LBP pengen dia di penjara. Gak ada gunanya. Tapi kalau Said Didu gak mau minta maaf, ya silahkan lebaran di penjara. Dan kira-kira menurut Anda, bagaimana reaksi Said Didu? Apakah dia akan minta maaf atau malah nantang? Kemungkinan besar sih dia tetap koar-koar bahwa dia dizolimi oleh pemerintah yang berkuasa. Dan dia menggambarkan dirinya adalah seorang pejuang. Padahal kalau pemerintah niat menjolimi seorang Didu, gak pakai surat cinta lewat hukum. Hilangkan aja selesai seperti dulu waktu masa Orba. Tapi di belakang panggung dia juga akan minta maaf. Karena ya takut juga, bayangin udah tua baru masuk penjara. Buat saya sebenarnya Said Didu ini sedang mengalami apa yang dinamakan post power syndrome. Bayangkan, dulu dia pejabat bergaji besar dengan begitu banyak asisten dan dihormati oleh banyak orang. Sekarang dia sendirian, di jalan pun orang gak kenal siapa dia. Dan ini tentu menyakitkan sedangkan dia ada di usia yang butuh sebuah pengakuan. Akhirnya serang sana, serang sini supaya dibicarakan orang. Berhasil sih taktiknya, buktinya saya aja bicarakan dia. Tapi gak apa-apa lah, setidaknya saya bisa membahagiakan orang di bulan puasa ini dengan membicarakannya. Dia pasti senang, wah gue makin terkenal nih. Terus dandan, berlama-lama di depan cermin sambil semir rambut terus-terusan. Lalu jalan-jalan keluar sambil deg-degan. Apa ada yang kenalin gua gak ya? Tiba-tiba ada yang nepuk pundaknya. Maaf Bapak, saya kok familiar sekali ya. Ini pasti. Dan Said Didu pun senyum-senyum bangga karena ada yang kenal juga sesudah sekian lamanya dia dicuekin orang. Orang yang menepuk pundaknya pun menebak. Bapak yang main di Bajai Bajuri kan? Markidu, mari kita bongkar Said Didu. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.